صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. وإن خطر ببالك أنه لا يعاقب إلا على معصية ولا يثيب إلا على طاعة فتأمل أنه لم يمد المطيع بأسباب الطاعة حتى يطيع شاء أم أبى ولم يمد العاصي بدواء المعصية حتى يعصي شاء أم أبى فإنه مهما خلق الغفلة والشهوة والقدرة على قضاء الشهوة كان الفعل واقعا بها بالضرورة فإن كان أبعده لأنه عصاه فلما حمله على المعصية هل ذلك لمعصية سابقة حتى يتسلسل إلى غير نهاية أو يقف لا محالة على أول لا علة له من جهة العبد بل قضى عليه في الأزل إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Apabila terlintas dalam hatimu bahwa Allah itu tidak menyiksa seseorang hamba kecuali atas maksiat, karena firman Allah dalam Al-Quran menyatakan wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang keluar daripada taat, orang-orang yang tidak taat, tidak patuh kepada Allah, fama'wahumun nar, maka tempat mereka di akhirat adalah neraka. Lalu terlintas dalam hati kita bahwa Allah itu tidak menyiksa kecuali atas maksiat dan tidak pula memberi pahala oleh Allah kecuali atas taat. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, adalah bagi mereka surga Firdaus tempatnya. Membaca ayat Quran seperti tadi, lalu dalam hati kita menyatakan Allah itu memberi pahala kepada orang-orang yang taat kepadanya. Apabila terlintas dalam hatimu bahwa Allah itu tidak menyiksa kecuali atas maksiat dan tidak pula memberi pahala kecuali atas taat, maka pikirkanlah, renungkanlah bahwa Allah itu tidak menolong kepada orang yang taat dengan sebab-sebab ketaatan sehingga ia berbuat taat mau atau tidak. Allah itu tidak menolong kita berbuat taat karena ketaatan kita yang dahulu.
Allah tidak menolong kita berbuat taat pada hari ini karena ketaatan kita yang semalam. Nah, kita jangan berpikir bahwa kita bisa taat hari ini karena semalam bang kita taat. Jangan berpikir demikian. Allah tidak menolong kepada orang yang taat dengan sebab-sebab ketaatan. Jadi taat yang kita lakukan pada hari ini belum tentu besok kita bisa melakukan taat seperti hari ini. Hari ini kita bisa membaca Quran, hari ini kita bisa membaca salawat, hari ini kita bisa sembahyang tahajud, hari ini kita bisa macam-macam melakukan kebaikan. Itu ada jaminan untuk besok bisa melakukan seperti hari ini. Sebab taat yang kita lakukan itu bukan disebabkan taat yang terdahulu. Bukan disebabkan taat yang terdahulu. Oleh karena itu para ulama, orang-orang yang ma'rifat selalu minta kepada Allah taufik, kemudahan untuk berbuat taat sampai akhir hayat. Para ulama mengatakan man amilal hasanata yahtaju ila khawfi arba'ah. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat ibadah perlu kepada menakuti 4 perkara. Jadi orang beribadah saja diperlukan takut, apalagi orang yang maksiat. Orang yang beribadah, orang yang melakukan taat itu perlu takut terhadap 4 perkara. Yang pertama, khaufu adamil qabul, takut tidak diterima. Takut tidak diterima. Orang yang berbuat taat itu mesti takut kalau taatnya, ibadatnya tidak diterima Allah. Kenapa takut tidak diterima? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal ibadat orang yang takwa. Nah, hanya saja Allah menerima amal ibadat dari orang yang takwa. Jadi andai kata kita tadi melakukan ibadat dalam keadaan tidak tergolong orang yang takwa, jelas ibadat kita tidak diterima Allah. Nah, oleh karena itu takut tidak diterima. Yang kedua, khaufur riya, takut riya. Orang yang beribadat itu hendaknya takut riya. Karena riya ini macam-macam jenisnya, dari yang besar sampai yang halus, sampai yang samar. Lebih samar daripada semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Jadi riya itu bukan hanya karena mengharapkan pujian makhluk. Riya itu bukan hanya menuntut dunia dengan ibadat, tapi ada juga riya itu yang lebih halus.
takut ria. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintahkan mereka itu melainkan beribadat kepada Allah, mengikhlaskan agama bagi Allah. Jadi habis tuntung sembahyang, tuntung baca Quran, kita kada patut berlapang-lapang. Sebab ada hal yang dikhawatirkan. Takut kada diterima Allah, takut tadi ibadat ada bercampur ria. Yang ketiga yang kita takutkan adalah khawful hifzi, takut terhadap pemeliharaan. Takut terhadap pemeliharaan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis beliau, "Man jaa bil hasanah," barang siapa datang menghadap Allah di hari kiamat membawa kebaikan. Nah, jadi kebaikan yang hari ini kita lakukan, apakah bisa terpelihara sampai kita mati? Ada orang yang amalnya diterima Allah, tapi tahun berikutnya amalnya terhapus karena kada terpelihara. Ada orang yang beramal ibadah sekian banyak, 10 tahun kemudian amalnya jadi hilang karena ada perbuatan-perbuatan yang ia lakukan yang menyebabkan amalnya dihapus Allah. Padahal amal ini berguna kalau sempat kita bawa mati ke hadapan Allah. Khawful hifzi, takut pemeliharaan. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan telah lalu itu belum tentu bisa kita bawa di akhirat. Jangan-jangan kita ada melakukan dosa yang menyebabkan amal ibadah kita terhapus dari buku catatan amal kita. Contohnya seperti iblis. Iblis. Sebagian ulama mengatakan iblis ini namanya dahulu adalah Azazil. Orang yang ribuan tahun beribadah kepada Allah. Malaikat Israfil alaihi salam melihat Lauhil Mahfuz, catatan seluruh makhluk. Lalu malaikat Israfil ini melihat di Lauhil Mahfuz itu ada tulisan seorang manusia, seorang hamba Allah yang beribadah 80.000 tahun lamanya. 80.000 tahun mengabdi kepada Allah. Ternyata amal ibadat 80.000 tahun tadi hapus dan orang itu menjadi terkutuk. Nah, setelah itu Israfil menangis Israfil. Tangisan Israfil didengar oleh malaikat-malaikat di langit. Nah, mereka bertanya kepada Israfil, "Kenapa engkau menangis, hai Israfil?" Ujar Israfil, "Aku melihat di Lauhil Mahfuz ada hamba Allah yang beribadah 80.000 tahun, tetapi amalnya dihapus dan ia dilaknat oleh Allah. Aku takut kalau itu hamba Allah adalah aku. Aku takut kalau itu aku." Malaikat pun menangis karena takut kalau diri mereka yang tertulis itu. Lalu malaikat tadi bermusyawarat dan sepakat untuk mendatangi seseorang hamba Allah yang sudah 80.000 tahun beribadah, namanya Azazil.
datangi Azazil. Wahai Azazil, doakan kami kepada Allah agar kami jangan termasuk hamba Allah yang ditulis di Lauhil Mahfuz tadi. Azazil berdoa kepada Allah. Ujar Azazil, ya Allah, jangan jadikan mereka itu hamba Engkau yang ditulis di Lauhil Mahfuz tadi. Azazil lupa mendoakan dirinya karena dia merasa dirinya kada mungkin termasuk itu orang. Sudah 80.000 tahun beribadah, jadi yang ia doakan hanya malaikat-malaikat lain, lupa doa kepada diri sendiri. Nah, ternyata hamba Allah yang itu adalah Azazil itu sendiri, yang namanya berubah menjadi iblis dikenalnya. Nah, jadi amal ibadah yang kita lakukan sekian tahun kada ada jaminan bisa kita bawa sampai mati. Bisa hilang di tahun berapa, bisa terhapus di tahun berapa. Nah, jadi kita takut kalau ibadah kita itu kada sampai kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang kita takuti, nah ini yang dalam kita baca ini, yang kita takuti adalah al-khidlan fit ta'at, tidak mendapat kemudahan di dalam taat. Tidak mendapat kemudahan di dalam taat, tidak mendapat taufik dalam taat. Hari ini kita syukur, beribu syukur, bisa sembahyang subuh, bisa sembahyang duha, bisa sembahyang isyraq, sembahyang duha, sembahyang zuhur, sembahyang asar, bisa menuntut ilmu, bisa baca ini, bersyukur pada hari ini. Cuma untuk besok apa kita bisa? Untuk esok apakah kita diberi Allah kemudahan seperti hari ini? Itu kada tahu. Dan kebaikan yang hari ini kada bisa dijadikan sebab untuk bisa mendapatkan kebaikan hari esok. Sebab Allah tidak menolong ketaatan seorang hamba dengan ketaatan yang sebelumnya. Nah, ini khawful khidlan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya urusan Allah. Taufik itu hanya urusan Allah. Kemudahan dalam taat itu hanya urusan Allah. Nah, ini sudah bicara masalah hakikat. Kita bicara masalah hakikat bahwa urusan taufik, kemudahan taat itu hanya Allah. Nasihatkah, buku nang dibacakah, kawan nang dikawanikah, doa dari siapakah, kada akan bisa membuat kita taat kalau Allah kada memberikan taufik kepada kita. Wa ma taufiqi illa billah. Nah, jadi kita takut kepada Allah kalau esok itu kita kada bisa berbuat taat seperti hari ini. Jangan-jangan esok ke sembahyang subuh sulit, sembahyang duha kada kawa, sembahyang zuhur tak keluar waktunya, sembahyang asar tak malam, belum tahu esok hari. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, maka pikirkanlah bahwa Allah itu tidak menolong kepada orang yang taat dengan sebab-sebab ketaatan, sehingga ia berbuat taat mau atau tidak mau. Dan Allah tidak menolong orang yang maksiat dengan ajakan-ajakan maksiat sehingga ia berbuat maksiat mau tidak mau. Ini sudah mengarah kepada hakikat bahwa maksiat yang dilakukan itu bukan sebab maksiat yang dahulu, tapi karena semata-mata Allah yang menghendaki kita pada hari ini berbuat maksiat. Maka bahwasanya bila mana Allah menciptakan kelalaian syahwat dan kemampuan atas melakukan syahwat itu, maka perbuatan itu terjadi dengan mudah. Kalau Allah hendak
Kalau Allah hendak membuat kelalaian dalam diri kita, pasti terjadi kelalaian itu dengan mudah. Kalau Allah menghendaki kita pada hari ini meluluskan syahwat kita, maka itu akan terjadi dengan mudah. Apabila Allah menjauhkan orang itu karena ia berbuat maksiat kepadanya, maka mengapa Allah Ta'ala mendorong orang itu kepada berbuat maksiat? Jadi maksiat ini pada hakikatnya bukanlah yang menjauhkan kita dari Allah, pada hakikatnya. Sebab maksiat itu hanya sebab. Maksiat hanya sebab, sebagaimana taat pun sebab. Dan sebab kita yakini tidak memberi bekas. Sebab kita yakini tidak memberi bekas. Jadi pada hakikatnya yang mendekatkan kita kepada Allah adalah Allah. Yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah adalah Allah, bukan maksiat. Nah, itu pada hakikatnya. Apakah yang demikian itu karena maksiat yang mendahuluinya sehingga berantai yang tidak ada habisnya? Ataukah Allah pasti berhenti pada permulaan yang tiada batas baginya dari pihak hamba? Bahkan Allah telah menakdirkan atas hamba itu pada zaman azali. Nah, kita ini sudah ditulis oleh Allah di zaman azali, di zaman di mana Allah belum menciptakan kita, sudah ditulis. Fulan bin Fulan suka maksiat, Fulan bin Fulan suka taat, sudah ditulis oleh Allah. Padahal kita belum pernah taat kepada Allah, kita belum pernah maksiat kepada Allah, kita aja belum ada, tapi tulisan sudah ada, kita ini orang yang suka taat. Nah, jadi taat kita itu bukan karena ketaatan sebelumnya, kitanya aja belum ada. Maksiat kita bukan karena maksiat sebelumnya, kita aja belum ada. Nah, jadi itu Allah sudah menetapkan di masa azali, ini orang suka maksiat, ini orang suka taat. Nah, keterangan ini supaya bisa menumbuhkan di dalam hati kita agar kita takut itu kepada Allah, jangan kepada siksanya, jangan kepada azabnya, jangan kepada ancamannya, karena semua itu pada hakikatnya adalah berasal dari Allah. Walaupun untuk orang-orang umum masih dibenarkan takut itu kepada neraka, takut kepada siksa. Tapi kalau sudah orang yang menuntut ilmu, sudah mengetahui hal ihwal demikian, hendaknya takutnya itu kepada Allah, karena Allah juga yang menentukan segala-galanya itu. Dari makna ini telah diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtajja Adam wa Musa alaihim assalam inda rabbihima fahajja Adam Musa qala Musa anta Adamu alladhi khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa asjada laka malaikata wa askanaka jannata thumma ahbatta an-nasa bi khati'atika ila al-ard. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أعمله وقبل أن يخلقني ب40 سنة قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. Artinya berhujjah Adam dan Musa alaihi wassalam di sisi Tuhan mereka, berdebat Adam, Nabi Adam lawan Nabi Musa. Maka Adam mengalahkan Musa, kalah Musa berdebat lawan Nabi Adam.
dengan hujjahnya. Musa berkata, ujar Musa, engkau hai Adam yang Allah menciptakanmu dengan tangannya. Allah telah meniupkan kepadamu dari rohnya. Allah telah menyuruh para malaikat sujud kepadamu dan telah menempatkanmu dalam surganya. Kemudian engkau telah menurunkan manusia dari surga ke bumi sebab kesalahanmu. Nah, ini Nabi Musa semacam meniwas lawan Nabi Adam. Gara-gara ikan samuaan kami jadi sakit di dalam dunia. Jika tidak kami di surga nyaman. Tapi karena engkau ini wahai Adam memakan yang dilarang Allah, akhirnya diturunkan ke bumi dan kami zuriatmu ikut merasa sakitnya. Kemudian Adam menjawab, ujar Adam, engkau Musa yang Allah telah memilih engkau dengan risalahnya dan dengan kalamnya. Allah telah memberimu beberapa lauh yang padanya terdapat penjelasan segala sesuatu. Allah telah mendekatkanmu kepadanya seseorang yang munajat. Maka dengan berapa engkau mendapati Allah telah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan. Ujar Adam, wahai Musa, ikan sudah kalau membaca Taurat? Sudah. Di dalam Taurat itu disebutkan mana terdahulunya antara Taurat dengan penciptaan diriku, ujar Adam. Berapa lama Taurat ditulis oleh Allah sebelum Allah menciptakan aku? Musa menjawab, dengan 40 tahun. 40 tahun Allah menulis Taurat, baru menciptakan Nabi Adam. Adam berkata, apakah kamu dapatkan dalam kitab Taurat? Apakah ada bacaan dalam Taurat itu bahwa Adam berbuat maksiat maka ia durhaka? Dalam Taurat itu adalah bacaannya Nabi Adam itu berbuat maksiat maka ia durhaka. Musa menjawab, ya, aku dapatkan. Kata Adam, apakah engkau mencelaku melakukan suatu perbuatan yang telah ditulis oleh Allah terhadapku 40 tahun sebelum Allah menciptakanku? Kenapa ikan mencela aku? Aku belum ada, Allah sudah menetapkan aku ini bakal melakukan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, maka Adam mengalahkan Musa dengan hujjahnya. Itu sudah kehendak Allah, bahwa belum lagi Adam itu wujudnya ada, Allah sudah menetapkan Adam ini nantinya berbuat kesalahan memakan buah itu dan diturunkan ke alam dunia ini. Jadi jangan menyalahkan aku di Adam. Nah, ini menunjukkan bahwa Adam itu berbuat kesalahan bukan karena kesalahan sebelumnya. Sebelumnya Adam tidak pernah berbuat salah dan Adamnya pun belum ada. Itu semata-mata adalah takdir, ketentuan dari Allah bahwa Adam nantinya akan berbuat kesalahan. Nah, barang siapa yang mengenal sebab dalam urusan ini dengan ma'rifat yang timbul dari nurul hidayah, cahaya hidayah, maka ia adalah termasuk khususul arifin yang melihat terhadap rahasia takdir. Nah, kalau orang melihat ini sebab, dia melihat maksiat adalah hanya merupakan sebab untuk menjauhkan kita dari Allah. Taat hanya adalah sebab yang mendekatkan kita kepada Allah. Sedangkan yang membuat sebab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah rahasia takdir Allah. Bila kita bisa memahami itu, bisa menerapkan itu dalam diri kita, kita termasuk golongan khususul arifin ngarannya.
Dan barang siapa yang mendengar ini lalu beriman dengannya dan membenarkan dengan semata-mata mendengar, maka ia termasuk di antara umumnya orang-orang mukmin. Inya belum bisa mencerna demikian, inya belum bisa menerapkan sedemikian, tapi inya mengimani bahwa taat itu hanya sebab, maksiat hanya sebab, yang musabbibul asbab Allah. Ini beriman itu, tapi menerapkan dalam dirinya belum bisa. Nah, termasuk sudah golongan orang yang beriman. Dan hasil untuk tiap-tiap satu dari dua golongan itu khauf. Kedua-duanya takut kepada Allah. Namun kadar takutnya tentu berbeda antara orang yang umum dengan orang yang khususul arifin tadi. Karena setiap hamba maka ia terjatuh dalam genggaman kudrat. Seluruh hamba Allah itu berada dalam genggaman kudrat Allah. Kada bisa lepas. Kalau kita ada mengatakan makhluk yang lepas dari genggaman kudrat, kita kafir. Siapapun kada terlepas daripada qabdul kudrat, genggaman kudrat Allah. Sebagaimana jatuhnya anak kecil yang lemah tidak berdaya dalam cengkeraman binatang buas. Ini perbandingan untuk mendekatkan paham. Anak halus kada berdaya jatuh di cengkeraman harimau. Nah, itu dibandingkan dengan kita di cengkeraman kudrat Allah. Binatang buas itu terkadang lalai secara kebetulan, lalu ia membiarkan anak kecil itu. Dan kadang-kadang binatang buas itu menyerbu anak kecil itu dan menerkamnya. Dan demikian itu menurut kebetulan. Dan kebetulan itu mempunyai beberapa sebab yang teratur dengan kadar yang dimaklumi. Nah, anak nang kecil nang dalam cengkeraman binatang buas tadi bisa saja kebetulan dilepasnya, artinya kada diterkamnya, digabuhnya, diberi makaninya. Bisa juga anak kecil itu dimakannya oleh binatang buas. Kebetulannya kada kapingin, diletakannya. Kebetulannya hendak dimakannya. Nah, akan tetapi bila mana disandarkan bagi orang yang tidak mengenalnya, orang yang kada tahu dengan Allah, orang yang tidak mengenal dengan binatang buas, maka itu disebut kebetulan. Dan bila mana disandarkan kepada ilmu Allah, maka itu tidak boleh disebut kebetulan, karena tidak ada dalam alam semesta ini yang terjadi dengan kebetulan, karena semua sudah diatur, dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jatuh ke cengkeraman binatang buas jikalau telah sempurna ma'rifatnya, niscaya ia tidak takut kepada binatang buas itu, karena binatang buas itu ditundukkan. Kalau orang sudah sempurna ma'rifat, dia tidak takut kepada binatang buas, karena ingat tahu binatang buas itu ditundukkan. Apabila Allah menguasakan atasnya binatang buas rasa lapar, niscaya ia menerkam. Dan apabila Allah menguasakan lalai atasnya, niscaya ia biarkan dan ia tinggalkan. Maka hanya saja yang ditakuti adalah pencipta binatang buas dan pencipta sifatnya. Nah, keterangan ini untuk menambah agar kita takut itu hanya kepada Allah. Jangan takut kepada siksanya, jangan takut kepada ancamannya, karena yang benar takut itu hanya kepada Allah. Neraka itu azab Allah, tetapi neraka itu dikendalikan oleh Allah. Neraka diatur oleh Allah.
Berapa banyak makhluk yang masuk ke dalam neraka dalam keadaan dingin. Siapa mereka? Petugas neraka. Malaikat-malaikat nang tukang azab dalam nerakanya, dingin neraka, kada kepanasan. Karena Allah sudah mengatur bahwa api itu kada akan memakan ini orang-orang yang bertugas dalam neraka. Nah, jadi kalau kita takut kepada neraka, sedangkan neraka itu bisa dingin, kalau Allah menghendaki dingin. Nabi Ibrahim alaihissalam dibuat oleh Namrud ke dalam api yang sangat besar, tapi Nabi Ibrahim kedinginan di dalam api itu. Kenapa? Karena Allah yang mengendalikan api. Nah, ini hendaknya membuat kekuatan kepada kita untuk takut itu hanya kepada Allah, jangan takut kepada api neraka. Dan aku, ujar Imam Ghazali, tidak berkata bahwa contoh takut kepada Allah Ta'ala itu adalah takut kepada binatang buas. Akan tetapi bila mana telah terbuka tutupan, niscaya ia tahu bahwa takut kepada binatang buas itu adalah ainnya, intinya takut kepada Allah. Karena yang membinasakan dengan perantaraan binatang buas itu adalah Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa binatang-binatang buas akhirat itu seperti binatang-binatang buas dunia. Sesungguhnya Allah telah menciptakan sebab-sebab siksaan dan sebab-sebab pahala, dan Allah telah menciptakan untuk setiap orang itu ahli yang menggiringnya kepada takdir yang bercabang dari qada yang pasti azali menuju kepada apa yang ia diciptakan karenanya. Rasulullah menyampaikan di hadapan sahabat bahwa Allah telah menciptakan surga, dan Allah menciptakan sudah penghuni surga itu siapa-siapa, kada berkurang kada bertambah. Allah menciptakan neraka, sudah Allah ciptakan, tentukan siapa bakal masuk neraka, kada berkurang kada bertambah sampai hari kiamat. Ujar sahabat, "Idzan natawakkal ya Rasulullah." Kalau kayak itu kita harus lagi beramal, ngapain lagi beramalan? Sudah ada ketentuannya. Orang surga bakal ke surga juga, bertambah kada berkurang kada, neraka kayak itu juga. Lalu Nabi kita mengucapkan hadis, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Nah, tiap-tiap orang itu dimudahkan Allah menuju tempat yang bakal ditempatinya. Tiap-tiap orang dimudahkan Allah menuju tempat yang bakal ditempatinya. Boleh kan nak tawakal aja, nak beramal kakadakah, berarti bakal ke neraka tuh mati, ayo lah. Karena orang neraka itu kada beramalannya, sembahyang kada, puasa kada, apa kada. Allah telah menciptakan surga, dan Allah menciptakan juga untuk surga itu penghuninya, yang mereka itu ditundukkan bagi sebab-sebabnya, mereka kehendaki atau tidak. Kalau kawa indah kada kawa orang yang dikehendaki Allah sebagai ahli surga, inya mau kada mau mesti menggawi amalan surga. Mau kada mau tangrah sembahyang, gawiannya puasa, ditangati jangan sembahyang ya tuhnya kada hakun. Ditawari nang haram-haram ya tuhnya kada katuju. Karena Allah sudah menentukan ini orang bakal menghuni surga. Allah menciptakan neraka, dan Allah menciptakan juga untuk neraka itu penghuninya, yang mereka itu ditundukkan bagi sebab-sebabnya, mereka kehendaki atau tidak. Nah, orang yang diciptakan Allah untuk neraka, kayak apa ya kita mengajaknya kepada kebaikan, kada kawa, karena sudah langkahnya ke sana. Nah, ini keterangan pun menambahkan kekuatan dalam hati kita untuk takut itu hanya kepada Allah. Allah juga semua anang ianya. Maka tidak ada seseorang yang melihat dirinya pada gumparan ombak takdir, melainkan ia dikalahkan oleh takut secara pasti.
Maka inilah yang ditakutkan orang-orang yang ma'rifat dengan rahasia takdir. Orang-orang yang ma'rifat itu mereka takut kepada Allah karena takdir Allah itu menjadi rahasia. Barang siapa yang lengah dari meningkatkan kepada makam melihat dengan mata hati. Selama ini kita masih belum kawa takut kepada Allah, takutnya lawan neraka, takutnya lawan kutukan Allah, takutnya lawan siksa, takut kepada Allah belum kawa. Maka jalannya itu adalah mengobatinya dengan mendengarkan hadis-hadis dan asar-asar perkataan sahabat. Maka ia melihat keadaan-keadaan orang yang takut, yang arif, dan menelaah perkataan-perkataan mereka. Nah, itu obatnya supaya takut kita ini ada peningkatan. Dan ia menyamakan, artinya membandingkan akal, pikiran, dan kedudukannya dengan kedudukan orang-orang yang berharap, yang tertipu. Nah, kita bandingkan bagaimana kelakuannya orang yang takut kepada Allah, bagaimana orang-orang yang tertipu. Maka tidak ragu lagi bahwa mengikuti mereka itu, orang-orang yang takut tadi adalah lebih utama, karena mereka itu adalah para nabi, para wali, dan para ulama. Nah, selanjutnya adapun orang-orang yang merasa aman,